Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan banyak berbicara kepada saya tentang mujizat. Karena itu saya tangkap ini menjadi pesan Tuhan yang kuat. Tuhan berkata gini, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, mungkin ada hal dalam hidup kita berhasil pada satu sisi. Ada satu sisi dalam hidup kita yang mungkin saudara melihat, aduh saya kayaknya gak bisa nih, saya gak mungkin. Kayaknya cuma mujizat yang bisa. Saya beritahu saudara, kalau saudara ngomong cuma mujizat, saya cuma beritahu saudara, ya itu cuma Tuhan yang bisa buat dalam hidup. Manusia gak bisa buat. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara di luar pikiran manusia. Karena itu saudara, mari saya mau mengajak kita membaca, merenungkan dari 1 Raja-Raja 17. Satu kisah yang indah sekali. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Mungkin saudara sudah pernah dengar kisah ini. Kisah tentang Nabi Elia. Ketika kelaparan yang besar terjadi, Nabi Elia sempat di Sungai Kerit dipelihara oleh burung gagak yang kirim makanan, ya, kirim roti, kirim daging, luar biasa saudara. Ya, burung gagak makan daging tapi bisa kirim roti, itu kan satu keajaiban. Ya, dia makan daging tapi dia bisa sisain dagingnya buat Elia, itu juga mujizat. Dan setelah Sungai Kerit itu kering, airnya hampir kering, Tuhan berkata kepada Elia, Elia kamu sekarang pergi ke daerah Sarfat. Di situ nanti ada seorang janda yang aku sudah siapkan untuk memelihara kamu. Elia pikir siapa ini ya? Kita baca mulai ayat yang ke-10. 3, 4. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Saya ulangi, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Ini kata Elia. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan Elia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita pernah dengar kisah tentang Elia. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Elia. Tapi mungkin dalam benak kita, ya itu kan kisah dulu ya Elia ya. Tapi apakah masih berlaku sampai sekarang? Saya cuma katakan saudara, janji Tuhan masih berlaku. Firman Tuhan masih berlaku. Kesaksian-kesaksian perbuatan Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Saya sempat ke beberapa daerah, saya ketemu orang-orang yang memberikan kesaksian bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan. Rasanya udah mau habis, tapi kok tiba-tiba gak habis-habis. Rasanya udah habis, berasnya udah habis, tapi tiba-tiba kok bisa ada lagi. Kok bisa ada lagi? Dari mana gak tahu.
Beberapa rekan dalam satu pelayanan memberikan kacamata gratis. Wah luar biasa ya, dibagi-bagiin orang banyak banget. Mereka udah bingung, gimana gak akan cukup nih, gak akan cukup nih. Karena yang datang tiba-tiba banyak sekali. Udah mereka cuma bawa satu karung ini gak akan cukup. Bagi, dikeluarin. Terus ini udah habis, enggak masih ada nih, masih ada. Terus mereka bingung, tadi rasanya bawanya segini, orangnya segini banyak, kenapa enggak habis-habis? Mereka bilang ini mujizat. Saya beritahu saudara, Tuhan masih buat mujizat. Dialah miracle maker. Dan dia dulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ketika Elia sampai di kota Sarfat, dia lihat seorang wanita, seorang janda yang Tuhan mungkin mention. Saya nggak tahu Tuhan kasih lihat mukanya nggak dalam mimpi begitu ya. Tapi waktu lihat perempuan ini mengut kayu api, saya percaya secara manusia Elia pikir kok Tuhan pakai yang model gini ya. Kayaknya sih nggak kelas ya. Kadang-kadang saudara saya beritahu kalau Tuhan mau pakai memberkati hidup saudara, caranya Tuhan itu nggak masuk pikiran kita. Kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan mau nolong saya, Tuhan pakai cara ini. Oh kalau Tuhan mau berkati saya, Tuhan pasti pakai orang-orang ini. Jujur saya mau katakan kepada saudara, dalam pengalaman saya. Ketika Tuhan mau bekerja sesuatu, mungkin pemikiran saya berpikir, oh saya punya teman-teman yang hebat-hebat nih. Oh mereka nih pasti nih yang mau dipakai nih, bisa nih. Enggak loh saudara. Yang Tuhan pakai itu orang yang saya enggak pernah duga. Selalu kalau Tuhan mau pakai itu yang saya nggak pernah pikirkan. Saya nggak pernah duga kayak gimana gitu. Tapi saya mau beritahu saudara, demikianlah cara Tuhan. Tuhan itu tidak memakai dengan cara pemikiran kita manusia. Beda jalan Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu terbuka selalu terhadap rencana Tuhan. Demikian Elia. Elia terbuka ketika dia melihat perempuan ini. Oh ini ya udah, sekarang saya mulai coba bangun komunikasi. Dia tegur, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Ya, sedikit air. Kan mungkin udah aus, air udah makin habis. Perempuan dipikir air masih ada, boleh deh sedikit deh. Sharing deh. Dia bagi. Tapi begitu dia minta roti, perempuan ini langsung ya di situ dia sampaikan keadaannya yang udah desperate. Keadaan yang sudah sedemikian memprihatinkan. Saya nggak punya roti. Ini saya lagi ngumpulin kayu api. Saya cuma punya roti segenggam. Dan juga sedikit minyak dalam buli-buli. Saya pulang mau masak bikin roti. Saya sama anak saya akan makan the last meal today. Makanan terakhir. Sesudah itu kami akan mati. Elia justru dibawa kepada situasi ini. Tuhan janji mau pelihara. Kok yang pelihara saya yang udah mau mati nih? Yang udah sekarat, udah tinggal mungkin makanan terakhir yang bisa dia makan. Gimana Tuhan bisa pelihara? Saudara, ini yang saya mau katakan. Kita jangan pernah bergantung kepada manusia. Bergantung kepada janji Tuhan. Selalu pegangnya janji Tuhan. Saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan, yang namanya iman itu adalah mempercayai janji firman Tuhan. Iman itu mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Iman itu bukan mempercayai sekedar karena ada kesaksian orang lain. Oh dia bisa tuh, gue juga pasti bisa lah. Tapi kalau belum ada bukti gak mungkin kita bisa percaya. Mana mungkin. Tunggu gue kalau lihat ada contoh dulu lah. Kalau ada contoh baru deh gue percayaan. Oh iya itu pernah ada. Oh Tuhan bisa. Saudara perhatikan di Alkitab tiap kali Tuhan Yesus buat mujizat. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia rubah air menjadi anggur. Orang semua tercengang, mana pernah kayak gini. Pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati itu the first time. Orang bingung. Tuhan Yesus cuma ngomong tiba-tiba orang mati bangkit. Saudara, Tuhan Yesus melakukan mujizat
Kesembuhan demi kesembuhan, orang kagum, wah luar biasa. Tapi waktu Tuhan Yesus perintahkan Lazarus untuk keluar dari kuburnya, orang-orang sekitar itu bilang, orang sakit sih dia biasa sembuhin, mana mungkin orang mati udah 4 hari. Tiba-tiba bangkit. Saudara, kadang-kadang pemikiran kita, paradigma kita hanya kepada apa yang kita tahu. Padahal Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Karena itu jangan batasi Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri, jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Saudara, kemudian dia berkata kepada perempuan ini, ya udah kamu bikin aja. Tapi bikin dulu buat saya sedikit aja. Kasih buat saya. Nanti baru kamu bikin buat kamu dan anakmu. Itu cuma tanda bahwa wanita ini percaya dan memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Beri dulu. Kamu berikan dulu. Nanti kamu akan diberkati. Saudara, ada satu pesan yang saya mau katakan. Melalui kisah ini. Elia berkata kepada perempuan ini, kamu jangan takut. Minyak ataupun dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, saya mau beritahu, tidak akan habis. Orang bilang tentang saudara, habis deh dia, habis deh bisnis dia. Udah gak mungkin dia bisa bangkit lagi, habis deh dia pokoknya. Habis, manusia boleh bilang habis. Tapi kalau Tuhan menyertai saudara, engkau tidak akan habis. Yang percaya katakan amin. Gak akan habis. Garis bawahi kalimat ini menjadi pesan. Saya tahu ini pesan buat saya, pesan buat saudara. Engkau tidak akan habis. Kalau engkau percaya akan janji firman Tuhan. Dan saudara dikatakan buli-buli, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Kalau aku kasih nih, kalau aku kasih dulu pemberianku ini untuk hamba Tuhan ini, Elia. Kalau aku kasih ini untuk pekerjaan Tuhan dulu, wah gua habis. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan bilang gini, gak akan habis. Tapi kalau dia balik, enggak lah gue udah habis, udah cuma makan ini aja, udah tinggal terakhir nih kami. Maaf ya. Habis beneran. Habis beneran pasti. Tapi karena dia lakukan apa yang diperintahkan, maka dia diberkati. Dan benar dikatakan tadi, tidak pernah habis. Saudara, pesan ini Tuhan taruh di hati saya, itu disampaikan. Belakangan ini saya banyak sekali di DM dari jemaat secara online yang kasih tahu saya, Pak, pastor saya nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Saya udah di titik terendah dalam hidup saya. Bahkan ada yang sempat DM sama saya, pastor saya udah mau bunuh diri. Karena saya udah malu, segala macam. Saya cuma bilang, tetap percaya, tetap menyembah. Pastor saya mesti bikin apa? Saya cuma jawab singkat, saya juga nggak tahu. Ya emang gue gak tahu lu mesti ngapain. Yang saya kasih tahu cuma ini. Keep on believing and keep on worshiping. Tetap percaya, tetap nyembah Tuhan. Nanti lihat Tuhan buka pintu dengan cara yang ajaib. Jangan bergantung saya mah siapa? Saya cuma doain saudara. Saya sepakat dengan saudara. Lalu saudara, beberapa waktu kemudian tiba-tiba kesaksian mulai datang. Pastor saya didoain lalu. Saya ngalami mujizat ini, saya ngalami mujizat ini. Saya tahu itu Tuhan, bukan saya. Tuhan itu membela setiap perkataan firman-Nya. Karena itu kita percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya melewati banyak proses dalam kehidupan, dalam pelayanan, gak mudah. Sampai satu hari, tahun 2009, Tuhan menyuruh saya, kamu buka gereja. Lalu saya pelayanan macam-macam, saya pelayanan dalam praise and worship dan semua. Tapi mulai 2009 Tuhan bilang kamu buka gereja. Saya pikir buka gereja di mana? Waktu itu saya lagi ada meeting di Plaza Indonesia. Saya mungkin pernah cerita, sebagian saudara sudah tahu. Tiba-tiba Tuhan bilang kamu buka gereja di sini. Wah, saya bilang Tuhan ini main-main nih, iseng nih. Buka gereja di Plaza Indonesia, emangnya gampang. Saya cek-cek ada ruangan nggak? Nggak ada. Lalu saya deal dengan ada seorang yang memang saya kenal. Bisa aja sih kalau bikin di Plaza Indonesia, tapi you mesti bikin kayak function room gitu.
lalu pakai. Hari biasa bisa pakai, tapi nggak ada tuh yang sewa hari minggu doang. Pokoknya kamu sebagai tenant. Oke, saya doa keliling sampai Tuhan tunjukkan tempat ini. Dan waktu mau jalan, saya pikir ini duitnya dari mana? Jemaat ada masih kecil tapi anak-anak muda. Gak ada konglomerat. Siapa yang mau bayarin? Lalu Tuhan bilang, kamu buka gereja sih. Saudara, itu 2009. Saya kalau cerita panjang, tapi saya cuma bilang sama saudara, kalau kita ada hari ini, dari 2009 sampai hari ini, sudah hampir 16 tahun. Saudara. Itu saya mau katakan apa yang firman Tuhan bilang, kamu gak akan habis. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bagi saudara yang tahu, Plaza Indonesia mall paling mahal di Indonesia. Saudara bisa bayangkan per meter square-nya ini berapa? Saya ingat ketika tahun lalu, pihak Plaza Indonesia menemui saya dan berkata, Pak Pendeta, kita gak bisa terusin lagi di atas. Karena ini area komersil, kita punya planning dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, mereka itu baik. Mereka katakan, kita mau Pak Pendeta pokoknya tetap ada di sini. Jadi mereka cari alternatif dan kita dapat di P2. Saya sudah sampaikan kepada jemaat, terus doakan, kita akan pindah. Ya, kita mulai bangun ya di area parkir P2. Dan saudara, wah luar biasa, jemaat juga nabur. Yang setia menabur, puji Tuhan, saya bersuka cita. Ya, kita mencoba untuk membangun semampunya hanya dengan minta mujizat, tiap hari minta mujizat. Beberapa jemaat mulai tanya, Pak Pendeta kok gak selesai-selesai ya? Saya tiap kali itu, ini tekanan pressure yang paling berat hari-hari ini buat saya. Kok gak selesai-selesai Pak Pendeta? Ya memang gak gampang. Kita pertama dikasih grace period supaya ini bisa selesai. Tapi kan membangun itu tidak mudah. Saya cuma minta mujizat terus dari Tuhan. Saudara, begitu berbagai masalah muncul, masalah dengan kontraktor, masalah dengan pihak Plaza Indonesia, ada macam-macam saudara, detail kalau mau diceritakan. Mundur. Grace period lewat. Apa yang terjadi? Justru makin berat. Kenapa? Tiap bulan mesti bayar 2 tempat. Ya, kita masih bisa beribadah, puji Tuhan. Tapi bayar. Tapi di bawah udah bayar juga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, memang puji Tuhan. Ada jemaat yang setia menabur. Tapi saudara itu boleh dikatakan kadang-kadang, wah itu udah seperti nguap aja karena untuk bayar sewa. Pembangunan bagaimana? Saudara, itu yang terjadi. Saya bergumul hari-hari ini. Saya termasuk yang jarang tuh minta sama jemaat. Tapi sudah saya ingat minggu yang lalu waktu saya berdoa, Tuhan bilang, kamu menghalangi berkat aku. Waduh. Saya bilang kan Tuhan bilang Tuhan yang akan membangun. Saya selalu doanya begitu karena firman yang saya dapat itu. Aku akan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Karena Tuhan taruh kamu bangun pondok Daud. A place of worship. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Untuk mempersiapkan generasi penyembah. Itu cuma visi yang Tuhan taruh di hati saya. Saya mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi waktu Tuhan bilang Tuhan membangunnya, ya thank you Tuhan, Tuhan yang bangun. Saya tenang-tenang aja. Tapi tiba-tiba Tuhan katakan gini, aku kepala gereja. Tubuh Kristus itu, gereja Tuhan itu tubuh Kristus. Aku akan menyiapkan. Tapi aku mau pakai tubuh Kristusnya ini. Umatku. Itu yang aku pakai untuk membangun. Oh, saya kaget. Oh, jadi yang bangun sama-sama? Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, lah kita ini tubuhnya. Kita yang membangun. Tapi dari mana? Dari Tuhan. Artinya gini, kalau Tuhan mau pakai saudara untuk membangun, Tuhan akan menyediakan buat saudara. Belum ada yang amin. Mau dipakai jadi salurannya Tuhan? Oh haleluya. Tuhan itu mau memberkati. Dan yang dipakai itu saudara dan saya.
mulai bangun. Setiap kali ini istilahnya kerannya dilepas, saya percaya Tuhan salurkan lagi buat saudara lebih banyak. Ini yang saya dapat. Kalau saya menghalangi saudara, itu saya menghalangi berkat Tuhan buat saudara. Sudah lama saya menguji ini, benar gak ini dari Tuhan? Tapi Tuhan bilang, iya kamu sampaikan. Saudara, kita memasuki bulan terakhir, boleh saya katakan, ini bulan Juli. Ini adalah deadline terakhir kita harus menyelesaikan. Saudara, buat saya tidak mudah. Saya terus berdoa, saya percaya Tuhan berfirman, Tuhan pasti menggenapinya. Ya, saya lihat wajahnya jemaat pada tegang semua. Wah, Pak Wheeler mau ngomong apa lagi nih? Saya cuma mau berkata kepada saudara, Tuhan akan buat mujizat buat saudara. Bisa katakan amin? Mujizatnya itu buat saudara. Tapi buat saya juga. Ya, saya nabur, saya pasti diberkati. Saudara, mari. Saya rindu supaya setiap kita tuh diberkati Tuhan. Karena itu belakangan saya sering menyanyikan nyanyian ini. Tiap kali saya lagi, sehari bisa berapa kali saya cuma sama Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan. Ku tetap percaya, ku tetap menyembah. Itu yang terus saya katakan. Saya percaya kalau Tuhan yang bangun, Tuhan pasti menyelesaikan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.